Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente Pak Dewan? Sehat? Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Monkey King Demon City tahun 2018. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Pada suatu hari, di tengah gurun yang gersang, Biksu Tong sedang menunggu para muridnya yang saat itu sedang menyusuri wilayah tersebut untuk mencari pemukiman terdekat guna mendapatkan sedekah. Tak berselang lama, beberapa orang tak dikenal datang menghampirinya. Salah satu dari mereka menawarkan air kepada Biksu Tong untuk menghilangkan dahakanya. Namun, Biksu Tong menolak dengan mengatakan bahwa Sun Wukong atau muridnya yang paling hebat itu mengingatkan bahwa dia tidak boleh menerima makanan Pada saat itu, pandangan anak kecil dari rombongan tak dikenal itu tiba-tiba teralihkan ke arah sebuah tulang tengkorak raksasa yang letaknya tak jauh dari mereka. Sang kakek kemudian menjelaskan bahwa dulunya tempat yang mereka singgahi sekarang ini adalah sungai tenggelam, di mana bulu paling ringan pun tak bisa mengapung di atasnya. Menurut cerita, pernah hidup siluman pasir yang konon telah memakan 9 orang biksu. Dalam sekejap, karena rasa ingin tahunya yang sangat besar, anak kecil itu pun sudah berada di dekat tengkorak raksasa tersebut. Tak lama kemudian, badai pasir tiba-tiba datang, menerjang dan membawa serta siluman angin yang mengarah ke tempat mereka. Melihat hal itu, sang ibu pun segera mendekati si anak untuk menyelamatkannya. Namun, dia malah terperosok dan tenggelam ke dalam pasir hisap. Begitu pula dengan sang ayah yang ikut terseret. Sang kakek pun memohon kepada Biksu Tong agar bersedia untuk menyelamatkan mereka. Biksu Tong pun dilanda dilema antara tetap berada di dalam lingkaran pengusir siluman atau keluar untuk menyelamatkan mereka yang telah tenggelam dalam pasir hisap. Namun, keanehan tiba-tiba terjadi. Seketika itu juga, anak tersebut berubah menjadi tengkorak. Melihat hal itu, Biksu Tong pun sadar bahwa dirinya telah masuk ke dalam jebakan para siluman. Selang beberapa waktu kemudian, Wukong dan Pat Kai pun kembali ke tempat gurunya. Namun, saat mengetahui bahwa Biksu Tong telah menghilang, Pat Kai menyarankan agar mereka menghentikan perjalanan ke barat dan berpisah saja. Mendengar hal itu, Wukong pun segera menegurnya. Mereka lalu sepakat untuk mencari informasi tentang keberadaan guru mereka di sebuah kota yang terletak tepat di depan mereka. Di lain pihak, Biksu Tong yang telah ditangkap kini berada di dalam sebuah gua, tempat persembunyian dari siluman kuntilanak. Siluman itu mengatakan bahwa dia tidak berniat memakan Biksu Tong. Dia hanya menginginkan jantung batu milik Wukong untuk mengembalikan semua kekuatannya. Sementara itu, Wukong dan Pat Kai telah tiba di sebuah kota bernama Liusa. Mereka menyamar menjadi manusia untuk menyembunyikan identitas asli mereka sebagai siluman. Meski begitu, mereka tidak disambut dengan baik oleh warga setempat yang mengira mereka hanyalah penipu yang menyamar menjadi seorang biksu. Tak lama kemudian, seorang gadis bernama Xiaoman datang dan menegur si pelontos dan si kumis yang telah menghina Sun Wukong. Xiaoman lalu menawarkan penginapan serta restoran miliknya kepada Wukong dan Pat Kai. Lalu, karena belum mendapatkan petunjuk apapun mengenai keberadaan guru mereka, keduanya pun setuju menerima tawaran tersebut. Sesampainya di sana, Pat Kai sangat menikmati jamuan yang telah disediakan. Namun, tidak demikian dengan Sun Wukong. Pada saat itu, Wukong justru terlihat tak baik-baik saja.
karena menyadari bahwa semua orang di tempat itu adalah siluman. Melihat hal itu, Xiaoman tetap memaksa Wukong untuk tersenyum. Tentu saja hal itu justru membuat Wukong menjadi marah. Patkai lalu mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk mencari informasi mengenai keberadaan guru mereka. Tak berselang lama, tiba-tiba datanglah 3 pembasmi siluman ke restoran tersebut karena mencium aroma siluman yang begitu menggoda. Xiaoman yang saat itu masih berpikir positif menyambut kedatangan mereka dengan sangat ramah. Namun, seketika itu juga, para pembasmi siluman mengeluarkan sebuah alat yang membuat Xiaoman tak bisa bergerak. Si Pelontos dan juga si Kumis yang melihat hal itu kemudian berusaha untuk membantu. Namun, mereka juga tidak berdaya menghadapi kekuatan dari para pembasmi siluman tersebut. Pada awalnya, Wukong tidak menghiraukan mereka. Namun, ketika sebuah pisau tiba-tiba terlempar ke arahnya, dia pun menjadi sangat marah. Oleh karena itu, Wukong akhirnya turun tangan dan menghadapi ketiga pembasmi siluman itu sendirian. Dengan sangat mudah, dia pun berhasil mengalahkan mereka semua. Peristiwa tersebut disaksikan oleh salah satu warga yang kemudian segera naik ke tempat yang jauh lebih tinggi dan mengumumkan dengan gembira bahwa Sun Wukong telah tiba di kota mereka. Setelah kejadian itu, Xiaoman pun mengucapkan terima kasih kepada Wukong. Dia lalu menjelaskan bahwa siluman-siluman yang tinggal di kota Liuxia hanyalah siluman kelas bawah yang tidak pernah mencelakai siapapun. Namun, justru mereka sering menjadi korban perburuan oleh para pembasmi siluman. Di tengah percakapan itu, Wukong tiba-tiba mencium aroma siluman yang kuat dari luar. Ternyata aroma itu berasal dari kerumunan warga yang ingin memastikan apakah dia benar-benar kera sakti yang dianggap melegenda oleh banyak manusia. Di antara kerumunan itu, ada seorang anak kecil bernama Udin yang merupakan penggemar berat dari Sun Wukong. Seorang tetua desa yang bernama Nenek Ling kemudian menyampaikan rasa hormatnya atas kedatangan Sun Wukong dan Patkai ke tempat mereka. Dia menjelaskan bahwa kota Liuxia berada di wilayah negara Wanhua. Ratusan tahun yang lalu, Wanhua adalah negara yang makmur hingga akhirnya dihancurkan oleh kobaran api dari langit. Sejak saat itu, Liuxia pun berubah menjadi padang pasir yang gersang. Karena kedatangan 2 tamu istimewa, pada malam harinya, warga pun mengadakan sebuah syukuran besar untuk merayakannya. Dalam acara tersebut, Patkai dijamu oleh seorang gadis bernama Zinzu. Sementara Wukong sedang bersama Udin. Udin memberikan uangnya kepada Wukong dan berbagai macam buah favoritnya. Wukong pun memakan buah-buahan itu yang membuat Udin menjadi sangat bahagia. Di sisi lain, ternyata Nenek Ling menyimpan suatu niat jahat. Bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan bagi negara Wanhua yang sedang menghadapi masa-masa sulit mereka. Di mana saat ini roh-roh siluman dari Wanhua perlahan mulai menghilang. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan menggunakan jantung batu milik Sun Wukong. Namun, Xiaoman merasa tak tega melakukan hal itu, karena dia berpikir bahwa Sun Wukong adalah siluman yang baik. Nenek Ling pun mencoba meyakinkan Xiaoman bahwa Wukong adalah siluman yang jahat. Dia berkata bahwa sepanjang perjalanannya ke barat, Wukong telah membantai banyak siluman tanpa ampun. Lebih dari itu, Nenek Ling juga mengungkapkan bahwa ratusan tahun yang lalu, tempat mereka terbakar karena api milik Sun Wukong yang jatuh dari langit. Oleh karena itu, menurutnya pertemuan mereka kali ini bukanlah hanya sebuah kebetulan, melainkan sebuah takdir. Oke, sekarang kita pindah ke dapur desa sebentar, Wan. Di sana, ketika pembasmi siluman tengah mengancam Pelontos dan Kumis agar segera melepaskan mereka.
Namun Kumis hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan mereka justru akan dipersembahkan kepada siluman pasir. Percakapan mereka itu ternyata terdengar oleh Wukong yang langsung menjadi sangat marah. Dia lalu bertanya kepada para penduduk mengenai siapa sebenarnya siluman pasir tersebut. Xiaoman yang tidak tahu apa yang sedang terjadi berusaha untuk menenangkan Sun Wukong. Namun justru dia dicekik oleh Wukong karena Wukong mengira mereka semua telah bersekongkol dengan siluman pasir untuk menangkap gurunya Biksu Tong. Melihat hal itu, para warga pun segera memohon agar Xiaoman dilepaskan. Dan akhirnya Wukong pun melepaskan gadis tersebut. Nenek Ling kemudian menjelaskan bahwa siluman pasir adalah makhluk yang tinggal di sungai tenggelam. Namun, kini sungai tersebut sudah berubah menjadi gurun pasir, sehingga orang-orang yang lewat pun semakin sedikit. Oleh karena itu, siluman pasir pun memaksa warga desa untuk mempersembahkan satu manusia setiap bulannya. Jika tidak dipenuhi, maka dia akan memangsa para penduduk desa Liusa. Mendengar cerita itu, Pat Kai pun menarik sebuah kesimpulan. Dia berpikir bahwa mungkin saja hal itu benar, karena para siluman di desa itu adalah siluman yang lemah. Dan bisa jadi siluman pasirlah yang telah menangkap guru mereka juga. Nenek Ling kemudian memberikan lokasi titik koordinat tempat tinggal siluman pasir yang terletak di kedalaman gurun. Namun untuk menuju ke sana, mereka harus dipandu oleh siluman pemandu. Nenek Ling lalu melanjutkan ceritanya. Dia mengatakan bahwa siluman pemandu itu dulunya adalah seorang anak kecil yang ingin pergi ke Gunung Tianlong dan harus melewati daerah sekitar sungai tersebut. Dalam perjalanannya, anak itu bertanya kepada para pedagang mengenai arah jalan yang benar. Namun, pedagang tersebut malah berbohong hingga pada akhirnya dia pun menyadari bahwa dirinya telah dibohongi. Namun sayang, saat itu dia telah terlambat. Dendam dari anak kecil itu tidak pernah padam hingga akhirnya dia pun berubah menjadi sosok siluman. Sejak saat itu, dia pun sering menyesatkan orang-orang ke dalam gurun untuk menuju kematian mereka. Namun, karena siluman pemandu hanya muncul pada siang hari, Wukong dan Pat Kai pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu karena hari sudah malam. Singkat cerita, setelah penjelasan panjang kali lebar itu, pada malamnya Nenek Ling memberikan sebuah pisau sakti bernama pisau perenggut nyawa kepada Xiaoman. Pisau tersebut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang mampu menusuk hingga jantung Sun Wukong. Dan dari sinilah terungkap sebuah fakta bahwa Nenek Ling diam-diam bekerja sama dengan siluman kuntilanak. Tanpa sepengetahuan Xiaoman maupun para penduduk desa, merekalah yang sebenarnya berencana untuk mengambil jantung batu milik Sun Wukong. Namun, hal itu tidaklah mudah, karena Wukong ini dikenal sangat waspada terhadap siapapun. Meski begitu, karena Xiaoman lahir dari batu roh yang sama dengan Sun Wukong, dia pun mengira kemungkinan besar Wukong akan mempercayainya. Sementara itu, di ruang penginapan, Pat Kai menasihati Wukong karena telah bersikap terlalu kasar kepada Xiaoman. Padahal Xiaoman sudah banyak berbuat baik kepada mereka. Dia lalu menyarankan agar Wukong memberikannya minyak tawon kepada Xiaoman sebagai tanda permintaan maaf darinya. Wukong pun setuju dan segera membawa obat tersebut ke kamar Xiaoman. Sementara itu, di dalam kamar, Xiaoman tengah memandangi luka bekas cekikan dari Sun Wukong. Ternyata luka itu masih terasa cukup sakit. Tiba-tiba tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Wukong langsung nyelonong masuk ke kamar Xiaoman. Hingga tanpa sengaja dia melihat pemandangan yang sangat indah sekali. Ketika ditanya oleh Xiaoman, Wukong hanya menjawab singkat bahwa dia salah kamar. Ternyata ego Wukong memang sangatlah tinggi. Sehingga dia pun mengurungkan niatnya untuk memberikan minyak tawon yang sudah dia bawa. Pada keesokan harinya, Wukong and Friends melanjutkan rencana untuk mencari siluman pemandu di padang pasir. Melihat luka bekas cekikan yang masih membekas di leher Xiaoman, Pat Kai kemudian memberikannya minyak tawon yang semalam tidak jadi diberikan oleh Sun Wukong.
Setelah menunggu cukup lama, siluman pemandu tak kunjung memunculkan batang hidungnya. Hal itu membuat Wukong mulai kesal. Dia pun memukul-mukul pasir di sekitarnya untuk memancing siluman itu keluar. Tiba-tiba saja secercah harapan kemudian muncul. Sebuah sumur misterius mendadak terlihat di tengah gurun yang sebelumnya kosong dan tidak ada apa-apa. Benar saja, dari dalam sumur tersebut muncullah siluman pemandu. Wukong segera bertanya mengenai keberadaan siluman pasir kepadanya. Namun, siluman pemandu langsung menolak untuk memberitahukan lokasi siluman pasir. Penolakan itu sontak membuat Wukong menjadi sangat marah. Hingga akhirnya terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Ketika siluman pemandu berhasil membuat Wukong dan Pat Kai pingsan, dia yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Nenek Ling lalu meminta Xiao Man untuk mengeluarkan jantung batu milik Sun Wukong. Saat hendak melakukannya, Xiao Man menahan pisaunya dan beralasan bahwa kulit Wukong sangat keras sekali. Dia pun mencoba lagi untuk kedua kalinya. Namun, teriakan dari Xiao Man justru membangunkan Sun Wukong hingga tanpa sengaja membuat mereka saling bersentuhan bibir. Pada saat itu, Xiao Man hanya bisa berpura-pura merasa senang karena Wukong telah tersadar untuk menyembunyikan tujuan dia yang sebenarnya. Setelah itu, Wukong pun segera menangkap siluman pemandu. Siluman itu lalu berkata bahwa siluman pasir yang dimaksud oleh Sun Wukong sebenarnya sudah lama tidak muncul. Dia hanya akan keluar ketika ada orang-orang yang mempersembahkan tumbal padanya. Mendengar hal itu, Wukong pun langsung marah dan memukul siluman pemandu, hingga kepalanya terlepas dari tubuhnya sendiri. Pada malam harinya, Zhenzhou menemui Pat Kai untuk mencari informasi tentang kelemahan dari Sun Wukong. Pat Kai lalu menjelaskan bahwa Sun Wukong akan menjadi seperti batu yang rapuh jika dia telah jatuh cinta. Namun ternyata saat itu Zhenzhou yang mendatangi Pat Kai bukanlah Zhenzhou yang asli, melainkan Nenek Ling yang sedang menyamar. Di sisi lain, Xiao Man yang sebelumnya pingsan karena tidak sengaja terkena serangan siluman pemandu akhirnya tersadar. Dia lalu menemui Nenek Ling dan mengatakan bahwa dia tidak sanggup menjalankan tugas untuk mengambil jantung milik Sun Wukong. Nenek Ling kemudian berusaha untuk meyakinkannya kembali dengan mengatakan bahwa nasib kota mereka ada di tangan Xiao Man. Di tengah perbincangan mereka, Pelontos dan Kumis tiba-tiba datang. Dengan panik, mereka mengatakan bahwa Paman Zhao, salah seorang warga desa, tengah dalam keadaan sekarat. Setelah memeriksanya, Nenek Ling menyatakan bahwa Paman Zhao sudah tiada. Dia juga memperingatkan bahwa jika semua ini dibiarkan begitu saja, akan ada lebih banyak korban yang berjatuhan karena jantung batu milik Sun Wukong belum juga didapatkan. Kejadian itu pun membuat Xiao Man dilanda dilema. Pada keesokan harinya, Wukong dan kawan-kawan menjadikan ketiga pembasmi siluman sebagai umpan untuk memancing siluman pasir keluar dari tempat persembunyiannya. Perlahan, perahu mereka mulai bergerak, diikuti dengan kemunculan siluman pasir dari kedalaman gurun. Wukong lalu bertanya kepada siluman pasir mengenai keberadaan gurunya. Namun aneh, siluman pasir itu berkata bahwa dia tidak mengetahui apa-apa mengenai guru Sun Wukong. Hal ini tentu saja karena yang sebenarnya menangkap Biksu Tong adalah siluman kuntilanak dan bukanlah siluman pasir. Tanpa pikir panjang, Wukong pun langsung menyerang siluman pasir dan terjadilah sebuah pertarungan hebat di antara mereka. Pertarungan antara Wukong dan siluman pasir terlihat begitu imbang. Karena hal itu, Pat Kai pun datang untuk membantu Sun Wukong. Melihat keadaan semakin genting, siluman pasir mencoba untuk menyerang Xiao Man.
Namun dengan sigap Wukong berhasil menangkis serangan itu meskipun tangannya sendiri harus terluka. Luka itu terjadi karena Wukong diam-diam telah jatuh cinta kepada Xiaoman. Perasaan itulah yang membuat tubuhnya yang selama ini sekeras batu kini justru menjadi sangat rapuh. Karena mulai terdesak oleh kekuatan gabungan dari Wukong dan Patkai, siluman pasir pun akhirnya memilih untuk kabur melarikan diri. Tak ingin menyerah, Wukong dan kawan-kawan pun memutuskan untuk bermalam di lokasi pertempuran dan berharap siluman pasir akan kembali muncul. Sementara itu, di kota Liuxia terjadilah sesuatu yang sangat mengerikan, di mana secara perlahan para penduduk mulai kehilangan roh silumannya. Di balik kejadian itu, ternyata berdirilah rencana licik dari Nenek Ling. Dia sengaja memanfaatkan situasi itu untuk membangun simpati dari para warga dan menuding bahwa semua ini terjadi karena kehadiran Sun Wukong. Sebagian dari warga desa masih tak percaya dengan perkataan tersebut. Mereka mengatakan bahwa tuduhan Nenek Ling hanyalah omong kosong belaka. Namun kampanye gelap itu terus berlanjut dan perlahan-lahan mulai mempengaruhi pikiran masyarakat. Kemudian, karena semua usaha mereka tidak membuahkan hasil, Wukong, Patkai, dan Xiaoman akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota Liuxia. Namun, alih-alih disambut dengan hangat, mereka justru mendapati seluruh warga desa telah bersiap dengan senjata mereka untuk menghabisi Sun Wukong. Hal itu menandakan bahwa kampanye dari Nenek Ling telah membuahkan hasil. Warga percaya bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan roh siluman mereka adalah dengan mengambil jantung batu milik Sun Wukong. Untuk membuat suasana menjadi semakin mencekam, Nenek Ling secara diam-diam mencabut beberapa roh siluman dari tubuh penduduk. Warga yang melihat kejadian itu pun menjadi semakin yakin bahwa Wukong memang biang kerok dari semua bencana ini. Sementara itu, Xiaoman pun ikut maju. Dia lalu mencoba menusukkan senjata pisau sakti ke dada Sun Wukong. Wukong yang menyadari bahwa situasi sudah tidak lagi berpihak padanya, tanpa berkata sepatah kata pun, dia lalu meraih senjata perangkut nyawa dari tangan Xiaoman dan menusukkan ke dadanya sendiri, sehingga keluarlah jantung batu dari tubuh Sun Wukong. Melihat jantung batu tersebut, Nenek Ling langsung menunjukkan wujud aslinya, yang ternyata dia adalah siluman kuntilanak. Tanpa ragu, dia pun segera merebut jantung milik Sun Wukong tersebut. Sementara itu, di bawah tanah, Nenek Ling yang asli hendak menghabisi Biksu Tong. Namun, saat dia akan bertindak, tiba-tiba saja cahaya emas dari mantra pelindung Buddha memantul dan melemparkannya. Tak ingin menyerah, dia pun mencoba mencekik Biksu Tong, tapi tiba-tiba siluman pasir pun muncul dari dalam tanah dan langsung menghabisi Nenek Ling. Setelah kejadian itu, siluman pasir berkata bahwa Dewi Kuan Im mengutusnya untuk menolong Biksu Tong, dan kini dia akan menjadi murid sang biksu. Kita kembali ke kota Wan, di mana situasi saat ini menjadi semakin mencekam. Siluman kuntilanak hampir saja menghabisi Sun Wukong yang tengah sekarat. Namun, di detik-detik terakhir, Xiaoman langsung menyelamatkan Sun Wukong, meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Xiaoman lalu memberikan roh silumannya untuk menambal jantung milik Sun Wukong. Dan akibat dari pengorbanannya itu, Xiaoman harus lenyap dari muka bumi ini. Sementara itu, Patkai dan Zhenzo masih berusaha untuk melawan si Kunti. Namun, upaya mereka sia-sia karena siluman kuntilanak kini telah menjadi sangat kuat. Setelah pertarungan sengit itu, Biksu Tong datang bersama siluman pasir
dan membantu melawan siluman kuntilanak. Kemudian, Wukong yang telah siuman bangkit dengan kekuatan yang baru, berkat roh siauman yang menambal jantung miliknya. Dalam duel terakhir itu, siluman kuntilanak berubah menjadi monster badai raksasa. Namun, dengan tekad dan kekuatan barunya, Wukong berhasil mengalahkan siluman tersebut. Dan film pun the end. Akhir kata, beli tomat sampai ke Juanda. Adiknya Maman mau rehat dan sampai jumpa.